Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang makna kias dan nilai dalam teks cerita atau novel sejarah. Bersama dengan saya, Bu Frida Eka Triasari. Apa yang dimaksud dengan makna kias? Mari kita pelajari. Kata atau frasa bermakna kias digunakan penulis untuk membangkitkan imajinasi pembaca saat membacanya serta memperindah cerita. Contoh, di antara para ibu ratu yang terpukul hatinya, hanya Ibu Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri yang bisa berpikir sangat tenang. Nah, dalam kalimat ini, kata terpukul hatinya digaris miring. Itu berarti itu adalah contoh dari kata kias. Artinya, terpukul hatinya adalah sangat sedih. Contoh berikutnya, di sebelahnya Gajah Mada membeku. Kata membeku digaris miring karena kata membeku merupakan kata kias. Membeku yang dimaksud bukan menjadi beku, tetapi membeku dalam kalimat ini berarti diam saja. Karena arti yang dimaksud berbeda dengan kalimat pada umumnya, kata pada umumnya, maka membeku termasuk kata kias. Arti yang disampaikan tidak sesuai dengan arti sesungguhnya. Jadi, mempunyai arti selain arti yang ditunjukkan. Itu adalah kata kias. Selain menggunakan kata atau frasa bermakna kias, novel sejarah juga banyak menggunakan peribahasa, baik yang berbahasa daerah maupun berbahasa Indonesia. Apa itu peribahasa? Penggunaan kata, ungkapan, atau peribahasa daerah ini digunakan oleh penulis untuk memperkuat latar waktu dan tempat kejadian cerita. Contoh, hidup rakyat Majapahit boleh dikata gemah lipah loh jinawi, kerta tata raharja, hukum ditegakkan, keamanan negara dijaga, menjadikan siapapun merasa tenang dan tentram hidup di bawah panji gula kelapa. Peribahasa Jawa tersebut, gemah lipah loh jinawi kerta tata raharja, artinya hidup makmur, aman, tentram. Selanjutnya, kita akan membahas nilai-nilai dalam novel sejarah. Apa saja nilai-nilai dalam novel sejarah? Nilai-nilai yang sering keluar di dalam teks cerita sejarah ada 5 nilai, yaitu nilai budaya, nilai moral, nilai agama, nilai sosial, dan nilai estetis. Kita akan membahas satu persatu pengertiannya. Yang pertama, nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Contoh, dan bila orang mendarat dari pelayaran, entah dari jauh, entahlah dekat, ia akan berhenti di satu tempat beberapa puluh langkah dari dermaga. Ia akan mengangkat sembah di hadapannya berdiri Sela Baginda, sebuah tugu batu berpahat dengan prasasti peninggalan Sri Airlangga. Bila ia meneruskan langkahnya, semua saja jalanan besar yang dilaluinya, jalanan ekonomi sekaligus militer. Ia akan selalu berpapasan dengan pribumi yang berjalan tenang tanpa gegas sekalipun di bawah matahari terik. Sumber Pramudia Anantatur, Mangir, Jakarta, KPG 2000. Nilai budaya dalam kutipan di atas adalah nilai budaya timur. Nilai yang kedua adalah nilai moral atau etik. Nilai ini adalah nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Contoh, juga Sang Adipati Tuban Arya Teja Tumenggung Wilwatikta tidak bebas dari ketentuan Mahadewa. Sang Hyang Widi merestui barang siapa punya kebenaran dalam hatinya. Jangan khawatir, kepala desa, kurang tepat jawabanku kiranya. Ketakutan selalu jadi bagian mereka yang tak berani mendirikan keadilan. Kejahatan selalu jadi bagian mereka yang mengingkari kebenaran, maka melanggar keadilan. Dua-duanya busuk,
dua-duanya sumber keonaran di atas bumi ini. Dan ia teruskan wejangannya tentang kebenaran dan keadilan, dan kedudukannya di tengah-tengah kehidupan manusia dan para dewa. Nilai moral dalam kutipan di atas adalah ketakutan membela kebenaran sama buruknya dengan kejahatan karena sama-sama melanggar keadilan. Yang ketiga adalah nilai agama. Nilai agama adalah nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. Biasanya kata-kata yang digunakan bersumber dari kitab suci, menggunakan kata-kata tentang agama, tentang nabi, tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama. Contoh, kala itu tahun 1309, segenap rakyat berkumpul di alun-alun. Semua berdoa, apapun warna agamanya, apakah Siwa, Buddha, maupun Hindu. Semua arah perhatian ditujukan dalam satu pandang, ke Purawaktra, yang tidak dijaga terlampau ketat. Segenap prajurit bersikap sangat ramah kepada siapapun karena memang demikian sikap keseharian mereka. Lebih dari itu, segenap prajurit merasakan gejolak yang sama oleh duka mendalam atas gering yang diderita Kertarajasa Jayawardhana. Sumber Gajah Mada bergelut dalam kemelut tahta dan angkara langit Kresna Haryadi. Nilai agama dalam kutipan di atas tampak pada aktivitas rakyat dari berbagai agama mendoakan Kertarajasa Jayawardhana yang sedang sakit. Nilai yang keempat adalah nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Jadi nilai sosial biasanya menggunakan kata-kata yang berhubungan dengan yang menjelaskan hubungan antara satu orang dengan orang yang lain, hubungan satu orang dengan masyarakat. Contoh, sebagian terbesar pengantar sumbangan pria, wanita, tua, dan muda menolak disuruh pulang. Mereka bermaksud menyumbangkan tenaga juga. Maka jadilah dapur raksasa pada malam itu juga. Menyusul kemudian datang bondongan gerobak mengantarkan kayu bakar dan minyak-minyakan. Dan api pun menyala dalam berpuluh tungku. Nilai sosial dalam kutipan di atas tampak pada tindakan menyumbang dan kesediaan untuk membantu pelaksanaan pesta perkawinan. Nilai yang terakhir yaitu nilai estetis. Nilai estetis adalah nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur pembangun cerita, fakta cerita, maupun teknik penyajian cerita. Contoh, betapa megah dan indah bangunan itu karena terbuat dari bahan-bahan pilihan. Pilar-pilar kayunya atau semua bagian dari tiang saka, belandar, bahkan sampai pada usuk diraut dari kayu jati pilihan dengan perhitungan bangunan itu sanggup melewati waktu puluhan tahun, bahkan diharap bisa tembus lebih dari 100 tahun. Tiang saka diukir indah warna-warni. Kakinya berasal dari bahan batu merah penuh pahatan ukir mengambil tokoh-tokoh pewayangan atau tokoh yang pernah ada bahkan masih hidup. Bangunan itu berbeda-beda bentuk atapnya, pun demikian dengan bentuk wajahnya. Halaman 3 istana utama itu diatur rapi dengan sepanjang jalan ditanami pohon tanjung, kesara, dan cempaka. Melingkar-lingkar di halaman adalah tanaman bunga perdu. Nilai estetis dalam kutipan di atas terkait dengan teknik penyajian cerita. Teknik yang digunakan pengarang adalah teknik showing atau deskriptif. Teknik ini efektif untuk menggambarkan suasana, tempat, waktu, sehingga pembaca dapat membayangkan seolah-olah menyaksikan dan merasakan sendiri. Demikian video kali ini, terima kasih.